Untuk kelompok 4, silakan dimulai. Kamera action. Oke. Assalamualaikum. Punten Pak. Bapak memanggil saya. Waalaikumsalam. Iya, Ami. Bapak memanggil kamu. Mari masuk. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya, ini Bapak memanggil kamu karena ada yang perlu dibicarakan nih. Kamu tidak sedang sibuk kan? Enggak Pak, kebetulan kan sedang istirahat. Oke deh, kita nanti ngobrol santai saja ya. Kamu nggak usah tegang, apalagi takut. Saya udah deg-degan nih Pak. Tapi Tenang nggak apa-apa. aja. Iya, ini kita ngobrol di sini. Ada tujuannya nih. Saya Bapak ingin Ami terbuka dan bisa mencari solusi nih dari persoalan yang sedang kamu hadapi. Emang ada persoalan apa sih Pak? Ini, Bapak perhatikan saat kamu kerja kelompok, kamu terlihat tidak suka bekerja sama dengan teman-teman kamu. Kamu lebih suka bekerja sendiri. Kamu ada masalah apa dengan teman-teman kamu? Coba ceritakan kepada Bapak. Oh, yang itu ya Pak. Saya juga nggak nyangka kondisinya jadi begini Pak. Saya hanya merasa tidak nyaman bekerja sama dengan teman-teman. Saya juga sebenarnya sih ingin membicarakan masalah ini. Ya, terima kasih ya Pak, Bapak sudah perhatian sama saya. Oke, Ami. Kan iya dong, Bapak pasti perhatian. Kan Ami anak murid Bapak juga. Coba deh kamu berceritakan kepada Bapak. Kenapa kamu tidak nyaman dengan teman-teman kamu? Jadi gini Pak, saat bekerja sama dengan teman-teman tuh saya kurang nyaman dan nggak bisa fokus belajarnya Pak. Sehingga saya tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Itulah mengapa saya lebih suka mengerjakan tugas sendiri. Saya sebenarnya ingin bekerja sama dengan teman-teman, tapi saya tidak tahu caranya gimana Pak. Coba kamu ceritakan, apa sih yang kamu rasakan saat ini? Ya, selain tidak nyaman, sebenarnya saya juga jadi kurang fokus belajarnya, Pak. Karena teman-teman rame dan ribut terus kalau kerja kelompok tuh, Pak. Oh, jadi maksud kamu tidak bisa belajar kalau dalam suasana yang ramai, gitu ya? Iya, Pak. Saya sudah berusaha keras untuk fokus selama belajar dan berdiskusi dalam kelompok. Tapi setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Nah, saat semakin banyak pendapat, saya jadi semakin bingung, Pak. Oh, gitu. Emang selama ini bagaimana cara belajar kamu? Bapak lihat nilai yang kamu kumpulkan dari tugas-tugas itu selalu bagus. Saya tuh Pak sebenarnya orangnya kurang gaul sama teman-teman tuh Pak. Oh, Jadi agak kurang biasa bekerja sama dengan mereka. Saya lebih suka membaca buku dan mencatat hal-hal penting dari buku tersebut. Saya seringnya belajar di rumah sepulang sekolah dan pada malam hari dan di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah tuh Pak saya belajarnya. oh, emang koleksi buku kamu di rumah banyak, Kami? Iya Pak, di rumah saya banyak buku pelajaran dan buku-buku referensi yang lain juga ada. Semuanya juga tenang, suasana di rumah kan enak, tenang, tidak berisik. Jadi saya lebih suka sendiri daripada dengan teman-teman yang selalu ramai sehingga saya tidak bisa konsentrasi belajar Pak kalau berkelompok. Oh, gitu. Kalau bisa Bapak simpulkan, kamu lebih suka belajar secara mandiri dengan suasana tenang. Bukan karena tidak suka dengan teman-teman kamu ya? Iya Pak, betul. Saya tidak fokus kalau terlalu ramai. Oh, gitu. Pernah tidak kamu menegur teman kamu yang ribut aja itu? Atau ngomong ke guru kayak gitu ya, kenapa? Karena terganggu dengan teman itu. Ya pernah Pak, saya pernah menegur teman Pak, tapi malahan teman saya balik marah ke saya. Terus setelah itu saya diam aja dan nggak berani melapor ke guru Pak, takut dimarahin lagi sama teman saya. Coba kamu contohkan. Bagaimana sih kamu cara kamu menegur teman kamu saat itu?
Jadi ceritanya tuh gini nih Pak, waktu itu tuh ada teman yang ribut Pak saat kerja kelompok. Jadi saya menegur mereka dengan nada yang tinggi sih Pak, sayanya sampai marah-marah gitu. Malah teman saya balik lebih marah lagi ke saya. Sejak itu saya jadi malas untuk berkelompok dengan mereka. Coba kita sekarang flashback gitu ya. Kalau seandainya kamu saat itu menegur teman kamu dengan baik-baik, apa yang akan terjadi kira-kira? Mungkin teman saya tidak tersinggung sih Pak kalau negurnya baik-baik dan nggak balik marah ke saya. Dan kalau sudah diingatkan tapi masih ribut, mungkin saya bisa melapor ke guru. Nah, itu bagus Ami. Ya, jadi kita harus bisa menempatkan diri kita pada tempatkan diri secara tepat pada situasi tertentu gitu ya, yang Bapak lihat nilai tugas kamu itu sangat bagus. Kenapa kamu tidak sharing gitu ya dengan teman-teman kamu? Bagaimana cara belajar kamu supaya teman-teman kamu juga bisa mendapatkan hasil yang sama dengan kamu? Iya Pak, sebenarnya saya tuh mau sharing sama teman-teman, berdiskusi dengan mereka. Tapi sepertinya mereka terlanjur malas dengan saya Pak. Terus bagaimana terus apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa membantu teman kelompok kamu dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut? Saya sudah berusaha untuk dekat sama mereka saat jam istirahat atau saat pergantian jam pelajaran. Saya juga pernah mengusulkan kalau kerja kelompok itu jangan di kelas. Saya juga pernah ngajak teman-teman untuk bekerja kelompok di rumah saya, Pak. Karena banyak buku referensi yang bisa teman-teman manfaatkan kalau di rumah saya. Terus bagaimana respon teman-teman kamu dengan usulan kamu tersebut? Sepertinya sih teman-teman tidak tertarik, Pak, karena rumah saya jauh. Sehingga mereka menuntut mereka kan lama waktunya untuk ke rumah saya. Jadi kan makan waktu dan biaya. Oh, jadi mereka lebih suka belajar di kelas karena hemat biaya sekalian berangkat ke sekolah. Sedangkan kamu lebih suka belajar di rumah karena lebih tenang dan banyak buku referensi. Apa benar begitu, Ami? Iya, benar begitu, Pak. Kamu pernah lihat teman-teman kamu baca buku di kelas nggak? Pernah sih, Pak. Tapi akhir-akhir ini jarang kayaknya, Pak. Mungkin karena koleksi buku mereka terbatas. Begitu ya. Ami, kamu pernah berkunjung ke perpustakaan sekolah kita tidak? Pernah, Pak. Lalu menurut kamu bagaimana perpustakaan kita itu? Ya, perpustakaan sekolah kita sih memang sangat banyak buku referensinya dan bagus-bagus. Tempatnya juga nyaman, bersih, dan tenang. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengatasi masalah kamu dengan kerja kelompok dengan teman-teman kamu? Oh iya Pak, saya bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk bisa dijadikan tempat diskusi. Nah, iya itu bagus. Terus berikutnya bagaimana? Saya akan mengkomunikasikan dengan rekan-rekan saya tentang keunggulan perpustakaan kita. Setelah itu meminta izin petugas perpus untuk mengizinkan kita untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat diskusi. Nah, itu ide bagus sekali tuh, Ami. Terus yang perlu supaya bisa terjadi seperti itu, apa yang perlu kamu lakukan? Saya akan mengusulkan membuat jadwal untuk kerja kelompok dan berdiskusi. Nah, oke, baiklah. Dari perbincangan kita kali ini, apa yang dapat kamu simpulkan, Ami? Berarti nanti saya akan datang ke perpustakaan untuk meminta izin kepada petugas perpustakaan untuk belajar di sana dan mengajak teman-teman saya
untuk bekerja kelompok dan berdiskusi di perpustakaan. Ya, itu sangat bagus, Ami. Nah, untuk bagaimana cara kamu untuk bisa menjaga komitmen gitu ya dengan apa yang ide-ide yang sudah kamu lakukan, kamu rencanakan itu? Ya, seperti tadi, saya nanti akan mengajak teman-teman dulu, merayu mereka untuk bisa bekerja sama dengan saya, kemudian saya akan mengunjungi perpustakaan, meminta ke petugas perpustakaan untuk mengizinkan kita belajar dan berdiskusi di sana. Seperti itu, Pak. Nah, ya itu ide yang cukup bagus, Ami. Ya, mudah-mudahan semua ide yang kamu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Dan terus semangat ya, Ami. Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih ya sudah sharing dengan Bapak. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita kali ini, kamu bisa mempunyai feedback gitu ya, mempunyai introspeksi diri dengan apa yang masalah yang kamu lakukan, yang kamu hadapi. Kamu mudah-mudahan dengan apa yang pembicaraan kita ini kamu bisa menjaga lebih terjalin komunikasi dan relationship dengan teman-teman jadi lebih baik, dan juga kamu bisa mengembangkan pembelajaran kelompok itu sesuai dengan kondisi teman, dan kamu mencari solusi dengan belajar di perpus itu luar biasa. Terima kasih Iya, Pak. sudah berbincang-bincang ya. Iya, Mudah-mudahan Pak. semua yang bisa kamu apa yang kamu sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik. Iya, saya juga terima kasih banyak nih, Pak. Dengan ngobrol sama Bapak, jadi saya bisa menemukan solusinya. Ya, Itu Pak, udah bel masuk Pak. Saya mau masuk kelas dulu ya Pak. Oke, Omi, kamu sekarang bisa kembali ke kelas kamu. Iya Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Omi. Baik, terima kasih pada Pak Topo dan Bu Aminah yang telah mempresentasikan atau melaksanakan, mempraktekkan ya, praktek coaching dengan model Tirta. Selanjutnya untuk Pak Muhaimin, barangkali ada tanggapannya, silakan Pak. Oke ya, sekali lagi saya melihat suatu suguhan yang sangat menarik ya. Saya akan melihat bahwa Bu Aminah ini cocok sekali ya, dari gestur, dari mimik, benar-benar menjiwai ya. Kemudian juga Mas Topo luar biasa ya. Nah, sampai saya juga terkesima ya. Jadi apa ya, luar biasa lah. Kalau misalkan guru coachnya itu seperti Pak Sopo, saya yakin banyak murid-murid seperti Bu Aminah itu, yang tadinya tertutup bisa menjadi terbuka, bahkan sampai bisa menjadi pendorong gitu untuk anak-anak yang lain. Itu Pak Darum. Iya Pak. Kan dari saya, luar biasa, pokoknya 4 jempol lah. Ya, terima kasih Pak Muhaimin. Terima kasih Bu Aminah. Kasih jempol kaki. Actingnya bagus. Baik ya, memang apa yang tadi telah dipraktekkan sudah sesuai dengan model Tirta ya, di mana sudah ada tujuan coaching, kemudian ada identifikasi dari coach ya, pertanyaan-pertanyaan identifikasi yang diberikan oleh coach kepada coach, dan juga rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh coach yang telah digali ya dari pertanyaan coach. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini tentunya komitmen dari coach untuk melaksanakan rencana aksi tadi ya yang telah digali oleh coach. Tentunya kalau hal ini kita bisa terapkan dalam ya, kegiatan kita sehari-hari di sekolah, mungkin kita dengan anak akan semakin dekat ya.